Bapa di dalam sorga, waktunya kami dengar firman-Mu. Ibadah ini milik Tuhan, firman ini milik Tuhan. Kami semua milik Tuhan. Kami butuh kebenaran firman-Mu supaya hidup kami benar-benar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus ambil alih segalanya. Roh Kudus ambil alih semuanya. Roh Kudus ambil alih kehidupan kami. Semua konsentrasi ambil alih. Supaya benar kami fokus akan kebenaran firman. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kemarin diinfokan tentang temanya. Saya sudah menyiapkan satu kebenaran firman Allah. Tetapi waktu saya dapat temanya, saya pelajari. Dan ini juga yang Tuhan mau. Saya minta kita buka hati, izinkan Roh Kudus berkarya. Amin. Oke, baik, next. Nama saya Jeffrey Welan. Saya sudah menikah, ya. Saya dikaruniakan 3 orang anak. Yang merasa menikah dengan saya tolong berdiri. Oh iya. Bapak Ibu Gembala, terima kasih ya buat kesempatannya, luar biasa. Ini hasil doa dan puasa istri saya. Lama saya berdoa, lama saya puasa, lama saya kejar. Usaha yang berkenan di hadapan Tuhan, hasilnya pasti mantap. Amin. Percaya Pak, percaya. Next time pasti punya gedung sendiri. Amin. Punya iman begitu jemaat? Iya, percaya dengan iman. Yang penting apa? Mari kita memuliakan Tuhan dulu. Ya, kalau keliru terjemahannya mohon maaf, semampunya saya memuliakan Raja melalui saya. Ini temanya, betul Pak ya? Memuliakan Tuhan. Mari selagi kita hidup, kita muliakan Raja kita, Yesus Kristus namanya. Amin. Mari kita muliakan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan berkata dengan jelas. Nah, saya selalu minta jemaat untuk membacakan firman Tuhannya. Boleh buka di handphonenya, boleh juga baca di depan. 1 Korintus 6 ayat 20, silakan yang tergerak. Bagaimana kalau kita hitung 1, 2, 3, kita baca dengan nada do, oke? Jelas? Ya, tadi waktu saya masuk, saya lupa kemarin bertanya kepada Bapak Gembala dress code-nya apa. Betul. Kalau saya tahu saya pakai jeans. Betul. Pakai Skechers. Iya. Tadi waktu saya masuk saya kaget juga. Saya bilang istri saya, Mi. Lupa saya, mohon maaf Pak ya. Maaf ya bro, pengurus maaf ya. Begini kan mantap kita seirama jeans kan. Oke baik, yang pasti tema khotbah saya bukan jeans ya. Temanya tetap. Oke, 1 ayat lagi kita baca dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kedua ayat ini sengaja saya kutip sebagai pendahuluan bahwa Tuhan mengendaki kehidupan kita, segala sesuatu dalam diri kita, semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yakin itu? Betul? Ada yang bawa kipas? Pak Gembala, ibu punya kipas. Oh, panas. Ada yang punya kipas? Enggak ada? Bersyukur saya sudah bawa kipas. Kalau saya bilang panas jangan ada yang marah ya. Oke. Enggak dilarang kan Pak kalau khotbah? Wah, luar biasa. Yoko. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Ibu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu. Asik, Ibu Deborah. Asik ya? Asik banget. Hidup anak Tuhan, hidup orang percaya bagaikan kipas ini. Kehidupan kita impactful bagi orang lain. Betul? Berdampak. Tuh dengar Mi, little I can speak English, oke? Berdampak Bu. Amin. Kalau hidup kita berdampak bagi orang lain, kita harus memulai kehidupan kita untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa berdampak kalau kita tidak memuliakan Tuhan. Amin. Tidak bisa. Tidak bisa hidup kita berdampak bagi orang lain kalau kita tidak memuliakan Tuhan. Hal yang menyedihkan, fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Sering sekali
kita menemukan pribadi-pribadi yang mau memuliakan Tuhan, tapi faktanya, Bu, maaf Bu, enak Bu, enak. Ini fakta. Hati-hati kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan rohani yang ternyata tidak memuliakan Tuhan. Betul? Ini bahaya. Jujur. Kalau kegiatan kita memuliakan Tuhan, tidak ada lagi dalam gereja yang satu dengan yang lain hanya saling menyakiti. Amin. Hanya saling melukai. Betul? Iya. Nah, sore hari ini biar sorga melihat. Kita yang ada di Port Utara ini, Pak. Di ruangan ini benar-benar hidup kita memuliakan Tuhan. Hancur seperti apapun, ada masalah apapun, mari buka hati. Karena hari ini ada rencana Tuhan. Ada kebenaran yang akan kita dengar. Dan kebenaran itu berbicara hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Sehingga yang terjadi apa? Benar-benar kehidupan jemaat betul-betul memuliakan Tuhan. Amin. Iya kan? Pertanyaannya, ada yang mau kipas ini? Ada? Saya cuma mengingat sebuah ayat. Firman Tuhan berkata, jangan mengingini milik orang lain. Maaf. Nanti kita atur damai ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, tertawa tidak dosa, tertawa tidak dilarang, tapi firman tetap firman. Allah mau kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Amin. Ada satu pribadi bernama Pak Yonatan. Orang Surabaya. Bapak Ibu, saya kalau khotbah suka menyisipkan kesaksian hidup. Ya. Dan semua foto yang ditampilkan sudah dapat izin dari pribadinya langsung kepada saya. Ya, karena undang-undang sekarang kan keras banget tuh. Ya. Namanya Pak Yonatan. Siapa beliau? Kurang lebih 18 atau 20 tahun lalu ada satu peristiwa menggemparkan di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, lebih tepat di Surabaya. Apa itu? Pembunuhan mutilasi. Ya. Siapa pelakunya? Pak Yonatan yang di foto ini. Ya. Beliau lagi stres, penagih utang datang. Tidak tepat waktunya. Setan bermain-main, akhirnya Pak Yonatan buat keputusan bunuh dengan cara dimutilasi. Akibatnya beliau dipenjara 18 tahun. 3 penjara di Indonesia, khususnya di Jawa, dia harus lewati. Terakhir di Nusa Kambangan. Tapi justru di Nusa Kambangan dia mengenal Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia membuat keputusan waktu dia keluar. Dia mau jadi seorang pendeta. Hari ini beliau menjadi pendeta Yonatan. Ya, luar biasa. Saya pengkhotbah rutin di gereja mereka. Tiap berapa saat saya diminta untuk khotbah di sana. Bapak Ibu, visi Tuhan buat kita supaya kita memuliakan Tuhan. Kalau kita ada di Port, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Kalau kita ada di gereja ini, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Kalau kita Tuhan berikan kepercayaan mengelola berkat, dengan berkat itu kita tetap memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita talenta karunia melayani, dengan talenta karunia itu kita memuliakan Tuhan. Amin. Mari, jangan beri kesempatan kepada iblis. Paulus katakan dalam Efesus 4 ayat 27. Hari ini lupakan kipas yang baru dilihat tadi. Tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya, bagaimana saya bisa memuliakan Raja melalui kehidupan kita. Mohon maaf Ibu Deborah. Satu saja. Menurut, tidak apa-apa ya saya sebut Ibu ya. Oke. Menurut Ibu Deborah, satu aja. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Oh, I'm sorry. Oke, tidak apa-apa. Oke.
Oke, saya suka memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan. Luar biasa ya. Kalau di gereja bisa bahasa Inggris. Luar dari gereja susah Pak bahasa mengerti Inggris. Luar biasa. Sama Pak. Kalau berhadapan dengan imigrasi di bandara lancar bahasa Inggris. Keluar imigrasi, keluar dari bandara hilang Pak. Luar biasa. Setuju lewat pujian penyembahan kepada Tuhan. Oh luar biasa, luar biasa. WL. Sorry brother. Brother Andre, satu aja. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Pujian penyembahan nomor 1. Nomor 2. Setiap perbuatan kita. Wah luar biasa. Ya termasuk perkuliahan ya. Termasuk pekerjaan. Good. Yang terakhir, yang ketiga. Kameramen ada 2. Drummer. Sister Monica? Monica? Oke. Siap. Monica asli mana? Pontianak. Oh Kalbar ya. Oke. Kembali ke pertanyaannya. Praise and worship, kehidupan sehari-hari, tingkah laku, perbuatan. Hah? Perbuatan sudah apa? Dampak dan buah, artinya? Buah kehidupan. Oke. Berhubung sudah dijawab oleh 3 orang, kita langsung doa Pak ya. Kita tutup selesai. Kita mau bahas apa lagi Pak? Sudah dijawab. Makan langsung, yuk kita doa makan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana pribadi saya? Bagaimana nih? Bagaimana saya? Apakah dengan saya main musik benar-benar saya sudah memuliakan Tuhan? Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana benar-benar kehidupan saya, pribadi saya, keluarga saya, melalui pekerjaan, melalui pelayanan, saya benar-benar memuliakan Tuhan. Kita akan fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Mari bersama dengan saya. Yang pertama, baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Kalau kita bertengkar dengan teman kita, bukan dia yang kita matikan. Yang menikah, kalau kita salah paham dengan suami atau istri, bukan suami atau istri yang kita matikan. Orang-orang yang bisa memuliakan Tuhan adalah orang-orang yang berani hidup matikan yang harus dimatikan. Saya menemukan, saya baru pulang KKR 15 hari keliling Sulawesi Utara, Papua dan Sulawesi Tengah. Sebelum saya ke Australia. Dalam ibadah KKR, seorang WL dahsyat, luar biasa. Tapi waktu altar call, dia paling depan maju minta didoakan. Saya tanya kenapa? Dia melihat dirinya. Banyak hal di dalam hidupnya yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa memuliakan Tuhan, mari kita berani hidup matikan yang harus dimatikan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Satu orang yang membaca boleh bergantian nantinya. Kolose 3 ayat 5. Silakan. Ayat 6. Terima kasih. Perhatikan firman Tuhan bilang apa? Matikan segala yang duniawi. Dalam apa? Dalam dirimu. Amin. Kita akan bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan. Waktu kita bisa mematikan yang harus dimatikan. Apa itu? Semua hal yang duniawi. Semua kegiatan dalam diri yang ujung-ujungnya dosa. Semua yang tidak benar, semua yang tidak berkenan di dalam diri kita. Hei, mari kita matikan. Amin. Engkau bisa pujian, bisa main musik, bahkan bisa berkhotbah. Tapi kalau masih dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, itu omong kosong. Amin. Ya. Saya ingin mengajak supaya Bapak, Ibu dan saya, kita menjadi pribadi-pribadi jemaat-jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan.
Banyak sekali. Kita ada di dalam gereja. Bahkan kita pelayanan. Bulan Juni saya KKR di Timika. Saya bertanya kepada salah seorang yang pelayanan. Kapan terakhir marah dengan orang tua? Oh, tidak pernah. Bagus. Saya khotbah lagi. Saya tanya lagi. Ada istri saya saksinya. Kapan terakhir marah dengan orang tua? Dia pelayan. Beberapa minggu lalu, pastor. Saya khotbah terus. Ketiga kali saya tanya. Kapan terakhir marah dengan orang tua? Kemarin, pastor. Gak bisa. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Orang-orang pilihan Tuhan. Petrus katakan kita dipilih bukan sembarangan. Tapi sesuai dengan rencana Allah Bapa di sorga. Dipilih untuk apa? Dikuduskan. Dispesialkan. Diistimewakan. Dikhususkan. Supaya apa? Hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, orang-orang pilihan, kalau kita mau memuliakan Tuhan, yang pertama, ayo kita berani hidup, matikan yang harus kita matikan. Semua yang duniawi, semua urusan dengan dosa. Bapak Ibu, dalam pelayanan ada istri saya. Godaan itu sering sekali datang. 24 tahun saya dalam pelayanan. Beberapa teman bilang, pastor, kenapa tidak pakai tarif? Sudah boleh. Ada istri saya saksinya. Saya bilang, keselamatan Tuhan berikan kepada saya free, gratis. Lalu saya mau beritakan tentang keselamatan, saya mengatur segala sesuatunya semaunya, seenaknya. Tidak berkenan. Pernah orang datang kasih saya rumah 3 lantai 7 kamar. Tujuannya cuma satu. Saya dengan istri masuk manajemen mereka. Semua mereka atur. Pembagian jelas. Saya bilang begini, wah hebat sekali Bapak ini ya. Saya bilang, Pak cepat bertobat Pak. Jangan ditempeleng Tuhan mati dimakan cacing seperti Herodes. Ya. Jangan coba berusaha mengatur berkat untuk diri kita. Aturlah kehidupan kita tetap memuliakan Tuhan. Allah selalu menepati janjinya, memberkati orang-orang yang memuliakan hidupnya. Amin. Memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Rekan sahabat, jangan lihat hari ini. Lihat 5 tahun ke depan. Ada banyak orang-orang yang memuliakan Tuhan. Dan itu berasal dari gereja di tempat ini. Amin. Saya dengan istri tadi seperti akrab dengan Koko yang main gitar. Kok boleh maju kok? Boleh please? Oke. Koko siapa? Boy. Wah. Kemarin kami makan di Ramen Boy. Bapak ownernya bukan? Bukan? Oke. Pak boleh senyum dulu? Kita foto keluarga Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Oh belum Pak. Pak Gembala belum. Oke sip. Oke. Bilang Pak Gembala. Sering-sering jadwal saya kalau di Perth ya. Oh iya. Oke. Deal? Deal. Sip. Oke. Saya lihat main gitarnya bagus banget. Udah lama main gitar? Lama ya. Luar biasa Pak. Ini hanya gambaran Pak. Ini hanya ilustrasi. Oke. Jangan lihat ke saya Pak. Lihat ke depan. Pak. Apa ini Pak? Borgol. Pak, Bapak ada di sebelah kiri saya Pak. Minta maaf. Pak Boy. Apa ini? Borgol. Saya dari tadi berdoa sama Tuhan supaya apa? Tuhan kasih kekuatan. Kenapa? Kami baru dapat WA salah seorang keluarga meninggal. Baru saja. Jadi tadi saya bilang Tuhan tolong supaya bisa khotbah tetap fokus ini. Ya. Tapi pasti bisa khotbah Pak. Oke? Pasti bisa khotbah ini. Istri saya tadi kasih tunjuk. Papi. Saya langsung bilang nanti. Pak apa ini Pak?
Borgol. Pak Boy, maaf ini Pak, mohon. Oh bukan Boy. Pak maafkan saya, aduh. Woi. Woi, artinya? Oh nama panjangnya? Oh iya. Mantap, saya suka. Itu nama panjang, pendek. Nama kecil atau nama besar? Woi, iya. Sepertinya nama kecilnya Woi. Kalau nama besarnya Pak, Woi. Wah, kenapa nggak dari dulu-dulu dijadwal di gereja ini ya? Kita udah datang 4 kali loh. Oke. Pak, wah karena Bapak bilang Woi, saya waktu KKR di Pekanbaru, KKR seminar suami istri. Ada orang yang dari Medan di sini? Dari Sumatera Utara ada? Nah Pekanbaru ya bukan di Sumatera Utara, tapi waktu itu banyak orang dari Medan. Ini hamba-hamba Tuhan. Saya tanya sama istri-istri, kalau panggil suami apa? Yang jawab bukan istri, tapi suami. Woi. Betul. Benar. Sudah pernah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap? Nonton di Netflix, pasti tahu cerita asal mula ini. Karena banyak suami-suami duduk di lapo. Jadi kalau istri panggil dari rumah, woi. Gitu. Oke. Tapi Bapak bukan Pak. Oke Pak, kembali ke Borgol Pak. Bapak Ibu jemaat, dengar baik ini, dengar baik. Udah berapa menit? Pak waktunya ada Pak ya? Sip. Kadangkala kita nggak sadar. Kadangkala kita nggak sadar. Ini yang kita lakukan. Tangan kirinya Pak. Ya Pak. Aman. Tenang Pak. Kita belum sadar bahwa kita sementara melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini contoh Pak. Ini yang terjadi seperti ini seringkali. Mohon maaf Pak ya. Kita nggak sadar. Tapi kita masih melayani Tuhan. Bapak bisa main gitar begini? Hah? Nggak bisa. Kalaupun bisa nggak efektif, nggak efisien, nggak maksimal. Betul? Bisa. Tapi nggak maksimal. Kita nggak sadar. Tapi kita tetap saja melayani. Berpikir kita sudah muliakan Tuhan. Tapi masih banyak gaya hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak benar. Silakan duduk Pak. Okay. Hah? Pak, Bapak mau pulang dengan begini Pak? Jangan bawa hal-hal tidak benar. Tinggal diam di hidup kita. Jangan. Amin. Saya berharap kuncinya pas Pak. Saya berharap. Bapak harus miliki pengharapan yang sama seperti saya. Kuncinya sama. Betul? Iya. Tolong jangan difoto ya. Dan jangan upload di media. Oke. Berharap Pak sama Pak. Puji Tuhan. Luar biasa. Satunya juga Pak berharap sama. Sepertinya bermasalah Pak. Minta tolong dipegang Pak. Saya coba buka pelan-pelan Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak pegang kuncinya. Pertanyaan saya Pak. Adakah pendeta yang kebal dosa? Tidak. Hamba Tuhan kebal dosa? Tidak. Istri saya seorang pendeta Pak. Sama-sama kita coba. Pak tolong Pak. Sama. Ya. Bapak cek Pak. Sama ya Pak ya. Kuncinya di mana Pak? Di Bapak. Sering sekali kita dalam pelayanan kalau ada masalah, ada sesuatu berusaha dengan diri sendiri. Sehebat apapun. Hanya Yesus yang bisa bebaskan kita dari segala sesuatu itu. Amin. Semakin kita berusaha, kita semakin sakit karena terluka. Tolong diperiksa Pak, ada kunci enggak di dalam? Iya. Tidak Pak ya? Kain warna merah ini menggambarkan darah Yesus yang dikorbankan untuk kita. Betul?
Amin. Harga kita sudah lunas dibayar. Untuk itu muliakan Tuhan. Walau ini sudah dekat bulan Desember, ini bukan untuk cari sumbangan Pak. Tenang Pak. Tenang, aman Pak, aman Pak. Sebentar, perhatikan baik-baik. Waktu kita datang sama Tuhan, apakah Tuhan sanggup menolong kita? Sabar. Banyak orang ke gereja pulang tidak mengalami hal yang dahsyat. Kenapa? Karena hidupnya hanya percaya kepada Tuhan setengah hati. Amsal berkata apa? Percaya kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati. Amin. 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 Bapak Ibu, Tuhan mau matikan. Bukan dipelihara, matikan. Setuju Pak? Mantap Pak. Nanti kita ngobrol sambil makan Pak ya. Siap? Oke. Saya Jeffrey. Majukan pelayanan. Amin. Harusnya jawabnya Pak. Di gereja rock ini. Begitu Pak. Kita ulang ya. Ulang. Oke, siap. Saya Jeffrey. Saya Woy. Yang enak lah. Wah. Bapak terkejut. Saya Jeffrey. Saya Woy. Majukan pelayanan. Di gereja Rim. Antap. Oke, sip. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, tertawa tidak dosa, tertawa tidak dilarang, tapi firman tetap firman. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, matikan. Ini yang Tuhan akan beri dalam hidup kita. Silakan satu orang tolong baca. Amin. Orang yang mau memuliakan Tuhan, orang yang berani matikan yang harus dimatikan, dia akan mengalami ini nih. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Apa maksudnya? Hati yang dikuduskan, roh yang dikuduskan. Di mana Yesus berkuasa menjadi raja, satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita tidak memiliki hati pemberontak. Tapi firman Tuhan bilang, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Orang-orang yang memuliakan Tuhan hatinya tidak keras. Hatinya lembut, hatinya penuh ketaatan. Tuhan izinkan dalam salah satu pelayanan kami bertemu dengan seorang pribadi bernama Ibu Lita. Siapa Ibu Lita? Ibu Lita ini seorang pribadi yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan anugerahkan beliau, suami sudah dipanggil pulang. 4 orang anaknya. Yang besar pegang 3 perusahaan, nomor 2 ada di Cina, nomor 3 di Jepang, nomor 1 masih di Surabaya. Tapi sebelum mengalami kasih karunia Tuhan, Ibu Lita ini orangnya. Beda ya, ini orangnya. Kenapa? Ibu Lita hidup di dalam kekecewaan, sakit hati, kebencian, dengan orang yang sudah merampas perusahaannya, yang sudah menipu. Dia dendam. Setiap bulan masuk rumah sakit. 2-3 minggu keluar berapa hari masuk lagi. Begitu saja kehidupannya. Tapi waktu berani mematikan yang harus dimatikan. Niat balas dendam, niat mau nyantet menyewa dukun. Niat mau mematikan orang-orang yang sudah menipu mengambil perusahaannya. Semua dia matikan. Dan hari ini dalam bimbingan kami sudah hampir 3 tahun betul-betul hidupnya memuliakan Tuhan. Dia menjadi saksi di banyak gereja. Saya berkhotbah, beliau mengisi kesaksian. Dan hari ini kami bentuk sebuah tim namanya tim pelayanan Buli-Buli Narwastu. Di mana kami keliling ke banyak desa untuk apa? Membangun gereja, membantu janda-janda, ya, membantu orang-orang yang susah, membantu panti asuhan. Karena apa? Satu saja. Karena hidup ini Tuhan mau memuliakan Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita baca 1, 2, 3.
Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan? Dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Dalam hubungan dengan satu dengan yang lain. Bagaimana saya benar-benar bisa memuliakan Tuhan? Yang pertama, matikan yang harus dimatikan. Semua dosa itu. Yang kedua, buang yang harus dibuang. Amin. Wah, saya setuju sekali Pak. 5 pilar ini mantap, keren. Buang yang harus dibuang. Kalau salah paham sama pasangan, jangan buang pasangan kita. Kalau salah paham dengan mertua, jangan mertua dibuang. Ya, kalau salah paham dengan menantu, jangan menantu dibuang. Kalau salah paham dengan pasangan, dengan teman pelayanan, jangan dia yang dibuang. Atau alat musik yang dibuang, jangan. Mari kita lihat firman Tuhan, apa yang harus dibuang. Kolose 3 ayat 8. Silakan. Ayat 9. 10. Enggak apa-apa. Oh silakan. Luar biasa. Tapi perhatikan ayat 8. Ayat 8 bilang apa? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Buang. Apa itu? Sampah, 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 sampah di dalam hidup kita. Amin. Buang itu. Buang. Saya mau katakan, selagi sampah-sampah itu tetap ada, apapun kita kerjakan itu sia-sia. Ya, itu sia-sia. Sia-sia. Di orang-orang muda atau para pelayan, saya suka sekali bicara. Siapa yang punya karunia? Woi, siapa yang wah? Siapa yang mengasihi orang tua? Wah. Siapa yang masih suka jengkel dengan orang tua? Masih ada tangan yang diangkat. Enggak boleh begitu. Mari kita periksa diri kita. Amin. Periksa kehidupan kita. Apakah masih ada yang harus kita buang atau tidak? Di dalam pelayanan apakah masih ada yang harus kita buang atau tidak? Saya dengan istri dalam pelayanan paling tidak mau terlambat. Di gereja-gereja di Indonesia paling tahu. Saya tinggal di rumah Ibu Jenny. Ibu Jenny kalau ibadah misalkan jam 10.30, Bu Jenny tahu kami siap dari jam berapa? Dari pagi sudah siap. Sampai saya bilang sama istri saya, maaf, boleh ditanya, tidak mempermalukan istri ini. Saya bilang, Mami jangan bentuk-bentuk itu alis, terlalu lama. Jadi saya bilang sama istri saya, kalau mau bentuk, hemat waktu dari awal, bentuk. Jangan sudah mepet baru dibentuk. Saya bilang biarkan bertumbuh secara alami. Iya, betul? Iya, itu saya bilang. Supaya apa? Kebiasaan-kebiasaan itu tidak bukan gak boleh bentuk alis. Silakan boleh. Tapi kalau cuma karena bentuk alis, terlambat pelayanan. Baru kalau ditanya, kok terlambat? Iya, dosa lagi kan? Betul? Iya, saya bilang sama istri saya, pokoknya normal-normal saja alisnya. Itu tetap cantik. Siapa yang bilang istri saya gak cantik? Siapa? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tertawa tidak dosa, tertawa tidak dilarang. Tapi firman tetap firman. Amin. Buang. Kapan? Bukan besok. Bukan minggu depan. Bukan bulan depan. Tapi sekarang. Jangan tunda. Jangan ada kata nanti, tunggu sebentar. Jangan. Urusan memuliakan Tuhan. Urusan makan bisa ditunda. Tapi urusan memuliakan Tuhan. Jangan pernah pakai alasan ditunda-tunda. Amin. Yuk, satu ayat. Yeskel 36 ayat 27a.
rohku kata Tuhan. Jujur, sehebat apapun kita masih manusia. Orang mau buang rasa jengkel, rasa marah terhadap seseorang, mudah nggak Pak? Hah? Kalau dia mau, kalau enggak, enak sekali. Pak Pendeta cuman bilang, maafkan, ampuni, enak sekali. Iya kan? Itu susah. Makanya kita butuh Roh Kudus. Kalau kita tetap dengan sampah-sampah itu, berarti keangkuhan hidup, kesombongan hidup, keakuan hidup yang menguasai kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang apa? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh itu akan berkuasa. Roh itu akan berkarya. Roh itu yang senantiasa memimpin kita. Sehingga apa? Kita mudah untuk membuang sampah-sampah dalam hidup kita. Bukankah Roh Kudus diberikan salah satu tujuannya apa? Membawa hidup kita kepada kebenaran secara keseluruhan. Betul? Mau memuliakan Tuhan, matikan yang harus dimatikan. Mau memuliakan Tuhan, buang yang harus dibuang. Itu penting. Boleh satu orang maju di depan? Boleh bapak, boleh saudara, atau siapapun. Bapak Luki atau? Oke. Senyum Pak. Kita maju Pak, maju Pak. Oke baik. Pak Luki. Saya ada ilustrasi Pak. Pak, Bapak perhatikan baik-baik Pak. Sudah? Ada satu kartu, 5 gambarnya. Dolar, enggak dosa cari dolar. Yang penting jangan ganti Yesus dengan dolar Pak. Obat-obatan, drugs dan betul ya, narkotika, pokoknya nggak benar. Ada gambar Yesus, alkohol, jadi pemabuk Pak, ya mabuk-mabukan, kehidupan bebas, betul? Iya. Sudah lama di Perth Pak, lumayan. Bapak mau diberkati Tuhan? Amin. Bapak mau memuliakan Tuhan? Luar biasa. Kalau Bapak mau diberkati dan mau memuliakan Tuhan, hidup dengan yang mana Pak dari 5 gambar ini? Tengah. Gunakan jepit ini Pak. Ingat, walaupun saya bilang jepit di atas kartu Pak. Oke? Oke Pak, paham? Tunggu dulu. Paham? Paham ya? Oke. Ya paham ya. Jepit di atas kartu. Jangan yang lainnya. Nanti nggak diundang lagi saya Pak. Oke baik. Silakan Pak. Luar biasa. Bapak dapat hadiah langsung dari saya. 1 botol aqua. Oh, ini baru Pak. Maaf kebiasaan sebutnya aqua. Kalau di sini apa nih? Spring water. Betul ya? Luar biasa. Bapak dapat hadiah. Ini tidak ada tujuan mendinginkan yang di atas. Tidak Pak, tidak. Untuk minum. Oke? Pak Gembala setuju pilihannya? Luar biasa. Kalau semua punya prinsip nomor satukan Tuhan, prioritaskan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semua ditambahkan. Oh dahsyat, dahsyat. Luar biasa. Tapi Pak, kita masih di dunia. Perth ini masih di dunia Pak. Iblis bekerja bisa seperti malaikat terang. Caranya halus Pak. Wah. Iya. Tapi iblis bisa seperti singa mengaum-ngaum Pak. Caranya kasar. Bagaimanapun iblis menggoda, iblis tetap iblis. Betul Pak? Iblis tetap iblis. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya gampang Pak. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Pak, pilih yang mana? Luar biasa Pak. Luar biasa. Enggak mau berdoa dulu tanya Tuhan? Oke. Bapak sudah membuat pilihan. Apapun pilihannya tenang Pak. Tetap dapat makan nanti. Aman. Aman. Betul Pak ya. Betul. Pak Gembala bilang betul. Jadi jangan khawatir Pak.
Pak, hadapi kenyataan. Jangan sampai stres. Benar. Bapak hadapi kenyataan, jangan sampai stres, Pak. Tetap fokus sama Tuhan. Amin, Pak. Betul? Coba lagi. Anak Tuhan, Pak. Sekali salah, jangan khawatir. Coba lagi. Betul? Oke, Pak. Siap. Ingat, Pak. Buang yang harus dibuang. Ya, jangan salah buang. Betul? Sekali lagi urusan yang di atas urusan Tuhan. Yuk, lihat Pak sekali lagi. Wow, Bapak semangat sekali. Oke Pak. Supaya gampang buat Bapak. Ada 5 Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Atau call you friend. Oke. Atau 50-50. 50-50. Oke. You call your friend. Oh, why? Oh ya good. Oke. Silakan bantu your husband. Mari. Wah ini dia. Oh ini saya suka sekali nih. Ingat istri-istri. Suami hadapi apapun, pertolongan pertama Tuhan pakai istri. Siap? Oke. Sama-sama mau yang mana? Ya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tahu nggak lagu balonku ada 5? Ada. Paling nggak enak tuh waktu dikatakan meletus balon hijau. Dar. Oke, yuk. Silakan Pak. Tanya, diskusi dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Yang mana? 3 dari kanan atau 3 dari kiri? Sama aja sih. Wah, biasa. Gak mau berdoa nih? Hah? Gak mau doa? Doa dulu, enggak? Setuju? Oke, setuju ya? Oke, kita buka ya sama-sama ya. 1, 2, gimana? Mau ke sana atau ke sini? Yang kemana? Tanya istri setuju enggak? Hah? Ini dulu. Oh. Langsung dibilang terserah istri. Gak apa-apa cari dolar. Tadi kan Amsal bilang muliakan Tuhan dengan hartamu. Tapi jangan lupa, jangan ganti dolar dengan salah, terbalik. Bapak juga. Bapak juga langsung. Gak boleh ganti Tuhan dengan dolar. Cari Tuhan, dolar nyusul. Oke? Yang ketiga terakhir Pak. Ingat Pak, ingat. Oke Pak. Sudah? Yakin? Hah? Waktu kita berani buang yang harus dibuang, percayalah yang terbaik pasti jadi. Oke, sip. Kita foto keluarga. Tadi kan 2 orang. Ya, foto keluarga. Mari. Saya baru tahu loh orang kalau mau foto baru lepas kacamata. Oke, baik. Pak, terima kasih. Ibu, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Ibu, tolong beri pujian suami. Memang pilihan suami terbaik. Dalam pelayanan Tuhan izinkan saya bertemu dengan seorang pribadi, Ibu Florence dan Pak Wianto. Dalam pelayanan ke Jakarta kami ketemu di bandara, saya kenal tidak. Saya tidak kenal mereka. Tapi waktu ketemu mereka dengar saya nyanyi, ya, dia katakan dia langsung balik, dia bilang orang gereja, iya. Pendeta, iya. Saya pakai masker waktu itu, lihat masker masih tergantung tuh. Saya lepas, lalu kami foto selfie. Siapakah Ibu Florence? Ibu Florence minta dukungan doa untuk siapa? Suaminya. Pak Wianto sakit di seksi aorta, terjadi robek pembuluh darah. Orang mengenalnya jantung pecah.
Biasanya manusia bertahan 10-15 menit, namun Pak Wianto bertahan 3 hari. Ya. Waktu operasi dadanya dibuka, paru-paru sudah kempes, ginjal tidak berfungsi dan banyak organ lain yang tidak berfungsi. Karena pecah aorta sehingga tidak ada suplai darah ke organ-organ. Hasil CT scan otak kiri rusak 75%, kemungkinan lumpuh atau menjadi mayat hidup. Ini fakta. Ini faktanya. Hasil CT scan dikirim ke Jerman, tetap dikatakan hasilnya sama. Waktu kami bimbing, kami berdoa, Tuhan taruh di hati saya, ada yang gak beres di keluarga ini. Lalu saya tanya, Koko, Cece jawab jujur. Suaminya, Koko itu udah susah untuk bicara Mia. Jadi Cecenya, ternyata Pak Wianto ini pengusaha besar. Di Surabaya tuh kalau ada iklan-iklan gede di atas, di jalan-jalan yang di atas, bukan di bawah. Kalau di bawah macet, di atas. Ternyata itu miliknya. Nggak tahu usahanya apa itu namanya ya. Pokoknya iklan-iklan begitu. Dan semua diambil oleh mama dan adik-adiknya. Semua hartanya waktu dia sakit semua diambil. Waktu kami datang dia sementara kecewa sakit hati dengan orang tuanya. Dengan keluarganya sendiri. Nasihat saya dengan istri apa? Koko mau sembuh? Iya. Buang rasa jengkel itu, kecewa, marah. Tapi buang kalau mau. Tinggal satu-satunya mobil diambil. Asuransi diambil. Semua. Ya. Dan saya katakan silakan. Waktu kita berani bereskan yang harus kita bereskan. Kita buang rasa marah, jengkel, kecewa dalam diri kita. Sama siapapun. Buang itu. Dan apa yang terjadi? Waktu berani mereka buat keputusan, kami mau memaafkan. Kami mau mengampuni dan melupakan kesalahan. Orang yang dikatakan lumpuh seperti mayat hidup. Februari kemarin ulang tahun. Sembuh. Hari ini bisa jalan-jalan ke sana kemari dengan keluarganya. Waktu kita berani buang yang harus dibuang, selanjutnya urusan Tuhan. Amin. Ingat Pak, urusan atas urusan Tuhan. Oke? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Urusan kita, matikan yang harus dimatikan. Kalau kita memuliakan Tuhan benar-benar, matikan yang harus dimatikan, buang yang harus dibuang. Yang ketiga, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kalau sudah kita matikan yang harus dimatikan, kalau sudah kita harus buang yang harus dibuang, ternyata ada yang harus kita pakai. Firman Tuhan bilang apa? Bersama dengan saya, Kolose 3 ayat 12. Silakan satu orang baca. Maaf. Ayat 13. Ayat 14. Amin. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, dengar kebenaran firman Tuhan ini, matikan yang harus dimatikan. Apa itu? Semua urusan dosa. Buang yang harus dibuang. Apa itu? Semua urusan sampah-sampah dalam kehidupan dan pelayanan. Yang ketiga, pakai yang harus dipakai. Apa? Kita punya karunia tanpa kasih sia-sia. Kita bisa berbagai macam talenta, berbagai macam hal kita bisa kerjakan tanpa kasih. Korintus bilang apa? Semua sia-sia. Apa yang harus kita pakai? Pakai kasih dari Yesus. Kalau engkau pakai kasih dari Yesus, engkau akan memuliakan Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Kenapa Yesus datang? Karena kasihnya kepada kita. Kita belajar. Kita ikut teladan dari Yesus.
Yesus punya kasih kepada kita luar biasa. Yang kita harus kerjakan apa? Ayo miliki kasih dari Yesus. Saya percaya ya, pakai kasih dari Yesus. Pakai yang harus dipakai. Itu luar biasa. Mohon maaf Pak Gembala. Bapak punya mimpi gereja Tuhan ini akan berkembang, berbuah, berdampak. Ajarkan kasih Kristus itu. Ajarkan hidup dalam kasih. Ajarkan menerapkan kasih. Ajarkan pelayanan dengan kasih. Maka sorga akan melihat dan pintu berkat akan terbuka. Jiwa-jiwa akan datang. Amin. Karena di akhir zaman gereja-gereja harus betul-betul memperlihatkan kasih Kristus. Pak Gembala mohon izin. Boleh saya undang 4 orang ke depan? Boleh? Silakan. Yuk. 4 orang ke depan. Yang sudah bertobat aja yuk. Kadang susah kalau manggil orang. Tapi kalau sudah dibilang yang sudah bertobat, cepat-cepat maju. Yuk. Boleh berbaris di sebelah kiri, sebelah kanan saya. Iya. Sudah? Pak mohon maaf Pak. Perayaan Natal tanggal berapa Desember? Oh 12 November. Waduh. Oh Desember pulang ya? 12 November. Wah luar. Udah ada pembicara Pak? Enggak Pak, enggak. Enggak bermaksud Pak, tenang Pak. Mohon maaf Pak. Pernah ada pendeta pengkhotbah ambil kolekte sendiri Pak? Kalau saya enggak apa-apa ya. Enggak ada dosa kan? Enggak salah ya. Karena dari tadi saya baca, pendeta enggak boleh ambil kolekte. Enggak ada Pak. Berarti enggak salah Pak ya. Enggak. Ini kantong kolekte tapi saya enggak ambil kolekte, tenang saja. Jangan tunggu perayaan Natal baru ada vokal group. Jangan tunggu ada event-event baru ada vokal group. Ya, sudah pilih lagu? Dinyanyikan, gak ada lagu diteriak-teriakin. Dinyanyikan, sudah? Belum? Karena sudah mau nyanyi? Oke, enggak. Siap. Suka warna apa kalau ada merah, biru, kuning, hijau? Bersyukur ada. Ibu mohon maaf. Kalau ada kuning, merah, biru pilih mana? Sorry. Ada kuning dan biru pilih mana? Biru. Ya yang terakhir. Kalau ada yellow dan kuning pilih mana? Oke yuk. Ambil sendiri. Oke baik. Ada berapa kainnya? Warnanya? Iya, ada 4 juga ya. Bahannya sama atau beda? Sama, begitu kehidupan kita. Kita sama sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata. Amin. Tapi kita pribadi-pribadi yang berbeda. Walau kita berbeda, mari tetap memuliakan Tuhan. Karunia kita berbeda, mari tetap memuliakan Tuhan. Talenta kita berbeda, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Amin. Ya, caranya bagaimana? Pakai kasih dari Yesus. Tanpa kasih tidak akan bisa. Kembalikan. Iya, karena saya punya jadi tolong kembalikan. Oke. Dari 4 orang, siapa yang mau ambil? Ada? Oke, bisa maju? Oke, digenggam semua, genggam. Ambil semua. Asalnya dari mana? Bali. Apa ya? Orang Bali bilang kalau Manado loku. Diambil semua digenggam. Sudah? Diangkat. Sabar. Tadi pilih warna apa? Yellow, bukan kuning. Oke. Tolong dilihat. Ambil yang warna kuning. Kuningnya aja diambil, pelan-pelan. Amin. Setuju? Iya. Berbeda boleh. Tapi ingat firman Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Amin. Coba perhatikan ada sambungannya enggak? Lihat ada sambungannya enggak? Enggak ada. Karena yang bisa mempersatukan kita hanya Yesus. Dan kalau kita betul-betul bersatu. Enggak boleh ada satu pribadi yang kelihatan. Hanya Yesus yang boleh kelihatan. Amin. Pak Gembala mohon maaf. Berkenan ada di depan Pak. Gabung dengan kami. Boleh?
Enggak lengkap kalau vokal grup tanpa suara 3. Sedap. Oke Pak. Terima kasih. Pak. Bapak mau jemaat RIM, betul ya Pak ya? Bertumbuh, berkembang, berbuah, berdampak. Bapak setuju dengan 3 poin khotbah hari ini? Memuliakan Tuhan dengan cara apa? Matikan yang harus dimatikan, buang yang harus dibuang, pakai yang harus dipakai. Amin Pak. Kembalikan Pak. Diambil lagi Pak. Diremas Pak. Oke, sudah. Pak, berapa persen Bapak punya kerinduan gereja Tuhan ini bertumbuh, berkembang, berbuah, berdampak? Yakin Pak? Semua sepakat jemaat? Bapak kembalikan. Pak, tidak ada satu orang yang bisa menolong. Tapi ada Tuhan di sorga mendengar kerinduan itu. Amin. Tolong Bapak ambil Pak. Tunggu sabar, jangan ditarik. Why? What happened? Sedap. Hoi. Hah? Empuk-empuk Pak. Empuk-empuk. Bapak pegang, Bapak buka. Amin. Iya. Tertawa tidak dosa, tertawa tidak dalang, tapi firman tetap firman. Kenakanlah kasih, karena kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kita ibadah hari ini tidak disponsori oleh satu perusahaan apapun. Ya kalau lihat ini pasti ingat sebuah perusahaan kan? Betul? Saya nggak berani sebut, oke? Tidak. Ini hanya gambaran, ini hanya ilustrasi saja. Ya kan? Dari sorga Tuhan mau jemaat gereja di tempat ini, Rock International Ministry, betul Pak? Kita memuliakan Tuhan.